Tablet 11 inci, baterai jumbo, body premium, harganya cuma 2 jutaan rupiah. Pas pertama kali dengar spek Tecno Megapad SE, gue langsung mikir deh, ini tablet bakalan cocok gak ya buat kebutuhan konten kreator gaming atau malah keteteran. Jadi setelah gue pakai seharian buat nonton film, bikin konten gaming, live streaming, inilah review jujur tentang Tecno Megapad SE Usoners. Oke, gue mulai dulu dari desain ya. Ini jadi salah satu hal yang bikin gue cukup terkesan. Jujur, pas pertama kali megang Tecno Megapad SE, gue nggak nyangka kalau harganya cuma mulai 2 jutaan rupiah aja. Soalnya, feel yang dikasih tuh berasa jauh lebih premium dari yang gue bayangin ya. Bagian belakangnya udah pakai material metal dengan finishing yang rapi, jadi pas digenggam kerasa kokoh dan solid. Bodinya juga cukup tipis, bikin tampilannya makin modern dan kelihatan lebih mahal. Cuma ya, karena layarnya gede, 11 inci, ada konsekuensinya juga. Kalau dipakai main game sambil digenggam terus berjam-jam, tangan bakal mulai pegel. Apalagi buat game kayak PUBG Mobile kayak gini, yang bikin tangan harus terus gerak ngontrol karakter kita ya. Nah, untungnya Tecno udah kepikiran soal ini Usoners. Menariknya lagi, di dalam paket penjualannya kalian udah langsung dapet pad stand bawaan. Menurut gue, ini bukan sekedar bonus, tapi aksesori yang beneran kepakai. Pas tangan mulai pegel karena kelamaan megang tablet, tinggal pasang aja standnya, taruh di meja, dan kalian tetap nyaman menikmati layarnya tanpa harus terus menggenggam. Gue malah ngerasa stand ini bakal sering kepakai ya, mau buat live streaming sambil baca komentar, nonton film, atau scrolling media sosial, semuanya jadi jauh lebih nyaman. Jadi, dari sisi desain sampai aksesorisnya, Tecno Megapad SE menurut gue ini udah ngasih value yang oke banget buat tablet di kelas harga 2 jutaan. Sekarang, gue langsung ke sektor layarnya ya Usoners. Tecno Megapad SE dibekali layar 11 inci beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Di atas kertas sih kelihatannya biasa aja ya, tapi pas gue pakai seharian, ternyata pengalaman yang dikasih cukup nyaman. Refresh rate 90Hz ini bikin gerakan di layar terasa lebih mulus dibanding layar 60Hz. Jadi, pas scrolling media sosial, browsing, atau cari referensi konten, sampai baca komentar waktu gue lagi live itu sama viewers, semuanya terasa lebih responsif. Karena layarnya juga besar, aktivitas gue buat konten gaming pun jadi berasa lebih enak. Nah, yang paling gue suka justru di pengalaman gue ketika gue menikmati konten hiburan nih. Kalau habis live streaming, biasanya gue lanjut nonton film atau YouTube. Nah, di sini baru kerasa banget enaknya punya layar besar yang dipadukan sama 4 speaker stereo dengan dukungan Dolby Atmos. Buat urusan multimedia, menurut gue Tecno Megapad SE udah kasih pengalaman yang lebih dari cukup. Apalagi kalau ngelihat harganya yang cuma 2 jutaan rupiah aja. Lalu, gimana sih dengan tingkat kecerahan layar yang ditawarkan sama Tecno Megapad SE ini? Kalau dipakai di dalam ruangan, menurut gue layarnya udah lebih dari cukup ya. Tampilannya tetap jelas dan nyaman dilihat. Bahkan, dipakai dalam waktu yang lama juga bikin nggak capek mata. Tapi, begitu gue coba pakai di luar ruangan, apalagi di bawah sinar matahari langsung, baru tuh mulai kelihatan batasannya. Pantulan cahayanya cukup terasa, jadi isi layarnya agak lebih susah dilihat. Kalau menurut gue ya, Tecno Megapad SE ini memang lebih pas buat dipakai di dalam ruangan. Buat kerja atau live streaming, konten, dan nonton film, pengalaman yang dikasih tetap nyaman ya guys. Sekarang gue bahas masuk ke performanya. Tecno Megapad SE ditenagai Snapdragon 685. Chipset ini memang bukan yang paling ngebut, tapi buat kebutuhan sehari-hari masih oke banget. Buat ngetes performanya, gue coba main PUBG Mobile di setting Smooth Ultra. Selama main, frame rate yang gue dapetin ada di kisaran 40-60 fps. Kalau cuma buat main santai, performanya masih nyaman dan seru buat dinikmati. Tapi, kalau kalian tipe pemain yang ngejar 90 fps atau bahkan 120 fps buat main game kompetitif, tablet ini memang bukan pilihannya ya. Soalnya, pas lagi war atau ketemu banyak musuh, sesekali masih ada frame drop tipis. Memang sih nggak sampai ganggu banget, tapi tetap terasa kalau dibanding tablet gaming yang performanya lebih tinggi. Jadi, menurut gue karakter Tecno Megapad SE lebih cocok buat gamer kasual yang main buat hiburan, bukan buat yang fokus push rank atau jadi player e-sport. Selain itu, yang justru bikin gue cukup puas adalah performanya buat konten. Gue sempat edit hasil rekaman gameplay gue langsung di CapCut. Mulai dari potong video, kasih efek, masukin musik, sampai rendering video pendek, hasilnya semuanya jalan cukup lancar tanpa lag yang berarti. Jadi buat kalian yang sering bikin konten gaming, nonton film, dan editing pun performanya masih lebih dari cukup buat dipakai sehari-hari. Lanjut, gue masuk hal yang paling menarik yang ada di Tecno Megapad SE ini, yaitu sektor baterainya.
Nah, yang paling bikin gua kepincut juga sama Tecno Megapad SE justru ada di baterainya. Tablet ini dibekali baterai 8000 mAh dan setelah gue pakai seharian, daya tahannya bener-bener bikin puas banget. Contohnya, gue sempat live streaming di TikTok sambil ngobrol sama viewers gue selama kurang lebih 2 jam 30 menit. Hasilnya baterainya cuma berkurang sekitar 30%. Setelah itu, gue coba lanjut main PUBG Mobile selama 2 jam dari posisi baterai 53%. Ternyata, pas selesai main, baterainya cuma berkurang sekitar 20%. Dari hasil pemakaian itu, menurut gue Tecno Megapad SE memang cocok buat orang yang aktivitasnya padat, apalagi konten kreator gaming kayak gue. Semuanya bisa dilakuin berjam-jam tanpa kepikiran cari colokan charger. Oh iya, kalau dibandingkan tablet lain di kelas harga 2 jutaan rupiah, menurut gue daya tahan baterainya jadi salah satu nilai jual paling kuat dari Tecno Megapad SE. Sayangnya memang tetap ada komprominya nih Uzoners. Soal pengisian daya, Tecno Megapad SE dibekali charger bawaan 18 watt. Jadi jangan berekspektasi proses ngecasnya bakal secepat smartphone flagship lah ya. Waktu gue isi daya dari 30% sampai 100% butuh sekitar 1 jam 45 menit. Memang terasa agak lama, tapi menurut gue masih wajar. Soalnya tablet ini dibekali baterai 8000 mAh yang memang kapasitasnya besar. Buat gue pribadi rela deh buat nungguin ngecas sedikit lebih lama asal daya tahannya bisa dipakai seharian. Terakhir, gua bahas soal harga yang ditawarkan sama Tecno Megapad SE ini. Tecno Megapad SE hadir dalam dua pilihan memori. Varian RAM 4GB dengan penyimpanan 128GB dibanderol dengan harga Rp2.849.000. Sedangkan varian RAM 8GB dengan penyimpanan 256GB dibanderol dengan harga Rp3.249.000. Jadi kesimpulan nih Uzoners, setelah gue pakai seharian, menurut gue Tecno Megapad SE jadi salah satu tablet 2 jutaan yang paling menarik buat dipertimbangkan. Desainnya berasa premium, layarnya nyaman, 4 speaker Dolby Atmos bikin pengalaman nonton makin seru, dan yang paling bikin gua kepincut tentu aja di baterai 8000 mAh-nya yang awet banget. Memang performanya bukan buat kalian yang ngejar FPS tinggi atau gaming kompetitif, tapi kalau kebutuhan kalian buat konten, live streaming, belajar, kerja, edit video ringan, nonton film, atau main game santai, tablet ini udah lebih dari cukup. Kalau melihat harga yang ditawarkan, menurut gue Tecno Megapad SE berhasil kasih value yang susah buat diabaikan. Nah itu dia seharian gue pakai Tecno Megapad SE yang harganya 2 jutaan rupiah buat nemenin gue ngonten gaming seharian. Kalau kalian punya budget 2 jutaan, apakah kalian tertarik sama Tecno Megapad SE ini yang dijual 2 jutaan? Coba deh tulis di kolom komentar. Jadi jangan lupa like, share, subscribe video ini, channel ini, dan tungguin video gue selanjutnya. Gue pamit, bye.